berhasil. Ya, lagi-lagi kedua tim ini punya kesempatan. Beberapa kali serangan yang bisa digagalkan dengan defense yang cukup bagus ya ditunjukkan oleh kedua tim. Ya, menarik, sudah ada 2 momen. Di akhir set ini BJB bisa leading 2 poin. Kalau mereka mendapatkan poin beruntun. Tapi di kesempatan menyerang ini gagal mereka manfaatkan. Dia masuk ke dia juga diharapkan bisa memperkuat blok. Ada postur lebih tinggi dibandingkan dengan Cindy. Rara tadi masih bisa diredam dari Manotsoy dan berhasil. 23-22. Ya, momen yang sangat krusial. Dan tadi umpan kepada Rara yang sedikit terlalu rendah ya. Ini membuat serangan Rara juga gagal menjadi poin. Dan tentunya dengan pertandingan di set pertama seketat ini, dengan pertandingan yang menegangkan untuk kedua tim, akan menentukan bagaimana kepercayaan diri mereka di set berikutnya. Ngerti nggak? Ya, adukan weh, bola pasnya. Kamu udah siap? Ya. Oke, kamu siap langsung. Ya, oke. Padahal dia nggak, bener. Dia top skor sementara dan tidak ada nama Anastasia Gera. Ini yang menarik sebenarnya ya. Kita tadi memprediksi mungkin Anastasia akan banyak mendapatkan kesempatan menyerang tanpa Sonali di lapangan, tapi justru Kalista Maya yang lebih banyak mendapatkan kesempatan menyerang di set yang pertama. Kaca kali ini akan lakukan serve. Kembali unggul Electric Pelen. Ya, kita akan lihat kali ini menjadi sebuah take error. Dan 2 kesempatan set point. Di set yang pertama dimiliki oleh Electric Pelen Mobile atas BJB Tanah Mata. Ini menjadi masalah besar bagi BJB Tanah Mata. Mereka sempat unggul di akhir set. Nyaris punya beberapa momen bisa unggul 2 poin. Gagal mereka manfaatkan dan justru Electric Pelen Mobile yang kali ini pegang kendali di akhir set pertama. Dan 1 overpass yang akhirnya tidak disia-siakan oleh Neriman Otsoy untuk bisa membuat Electric Pelen memenangkan laga yang berlangsung dengan begitu ketat di set yang pertama dengan kemenangan 25-22. Kita akan nantikan dengan laga seketat ini apakah akan kembali terjadi di set yang berikutnya, set yang kedua. Tempat beberapa kali tertinggal, Electric Pelen membalikkan keadaan. Mereka unggul 1-0 atas BJB Tanda Mata. Go! Pro Liga, let's go! Pro Liga, let's go! Mau voucher belanja 25 juta setiap bulan? Langganan Shopee VIP. Nikmati gratis ongkir instan tanpa batas. Diskon 20% setiap hari. Dan dapatkan gratis 3 bulan ChatGPT Go. Langganan Shopee VIP sekarang. A king on his throne, reigning supreme. But the crown sits heavy. When your rivals dream, they're coming for you. They're all coming. The kickoff again. So we can feel what it means to have joy, drama, and pain in our lives again. To be back again. Kalian berdua istirahat aja. Biar gue yang lanjutin. Welcome to Real City! Welcome to Real City! Tempat banyak orang setara. Pak! Bapak! Lo pernah lihat nggak orang yang punya sapu tangan ini? Saya pernah lihat Algojo. Pakai itu tuh. Algojo. Dibayar buat bunuh orang. Bawa gue ke sana. Welcome to Real City! Welcome to Real City! Tempat banyak orang setara telunjuk gigi. Lu harus tahan banting. Kalau gitu lo tunggu apa lagi? Teman-teman saya semuanya. Welcome to Real City!
Kurva North bersorak. The beauty of Serie A kembali di video. Gol-gol cantik akan tersaji di depan mata. Pemain bintang dan pemain anyar beradu di atas lapangan. Para gladiator siap bertempur. Saksikan setiap keindahan Giornata Serie A hanya di video. Cara attack agak jauh ya, tapi BJB memanfaatkan bagaimana receive yang masih sulit sebetulnya dari Electric PLN dengan ada 5 service ace. Jadi sebenarnya ada masalahnya masing-masing kedua tim ya. Electric punya masalah dalam melakukan receive karena 5 service dari BJB langsung menjadi poin. Sedangkan BJB ini punya masalah dalam menyerang karena baru ada 8 take point yang berhasil mereka lakukan. Tapi ada juga satu kesamaan, yaitu kedua tim masih sangat banyak melawan error. Tadi total ada 15 error yang terjadi di set yang pertama. Ya tentunya kalau kita bisa menunjuk satu pemain yang harus bisa ditingkatkan performanya adalah Anastasia Guerra. Ya. Karena Guerra diharapkan secara sisi attack akan benar-benar sangat dominan dan ini tidak terlihat di set yang pertama. Ya karena sistemnya kan Cindy ini di opposite tapi Cindy akan jarang menyerang. Ya. Dengan harapan Cindy bisa memperkuat receive agar serangannya lewat Kalista dan Anastasia. Kalista sudah menjalankan tugas dengan cukup baik saya rasa. Karena tadi mendapatkan setidaknya 6 poin di set pertama. Justru Anastasia ini yang masih belum terlihat perannya di set yang pertama. Ya dengan line up yang tidak berubah kali ini dari BJB Taramata. Kembali Cindy Tiara akan dimainkan sejak awal, begitu pula dengan Tiara Sangar. Sementara PLN juga tidak ada perubahan dari komposisi line up yang mereka turunkan di set yang kedua. Dan satu serangan tadi dari Camai masih bisa digagalkan. Begitu pula dengan Neriman Otsoy terbaca. Dan Anastasia Guerra. Ya, jadi yang diharapkan Guerra ini bukan hanya poinnya dari posisi 4 ya, tapi juga di posisi 6 ya. Akan bisa diharapkan dominan didapatkan untuk BJB Taramata. Ya, lagi-lagi mirip seperti Enemy Champ di Pons Kapus Buk Indonesia ketika menghadapi Pop Sivo ya. Ketika Alexandra Bitsenko absen. Sama seperti di set pertama artinya BJB langsung membuka keunggulan di awal set. Ya dan rotasinya juga mirip ya. Lagi-lagi tadi setelah Caca yang melakukan serve, kali ini setelah side out ada Camai. Ya. Walaupun mungkin sekarang punya satu advantage rotasi adalah Electric ya. Ya masih bisa redam, bukan dari Cindy. Sudah Cindy kembali ya. Ya Cindy yang memang harusnya berjaga tadi di blok posisi 2. Belum benar-benar kembali ke posisinya. Ya, dan Caca pun melihat hal tersebut ya. Jadi dia menyerang dari posisi blok yang sedang kosong. Karena ketika bola langsung tembus ke belakang dengan yang memukul adalah Neriman. Ini akan sangat sulit untuk siapapun yang berjaga di belakang. Putri Andi ya. Terbaca tadi Anastasia Guerra. Ya dan memang kalau untuk Electric PLN asal receive mereka tidak langsung mati. Betul. Asal bolanya ngangkat tinggi maka mereka akan punya pemain yang bisa diandalkan seperti Neriman Otsoy ataupun juga Sales Plot. Ya khususnya Neriman ya di laga ini. Jadi kembali kita lihat asalkan bolanya cukup tinggi Neriman akhirnya bisa mencari cara terbaik untuk mendapatkan poin. Oh, tampaknya akan ada pergantian cepat ya. Dengan Fitriani akan menggantikan Tiara Sangat yang juga salah satu pergantian yang paling sering dilakukan oleh BJB Taramata. Bahkan nyaris di setiap pertandingan ya. Satu poin kali ini berhasil Rara. Dan membuat kali ini kedudukan menjadi 2-2. Ini yang sepertinya juga diharapkan akan bisa lebih banyak dilakukan ya oleh BJB Taramata. Kalau kita dengarkan tadi bagaimana Patricio Herlambang di setiap time out ataupun technical time out. Ini satu aspek yang juga saya rasa mungkin BJB sedikit lebih unggul ya dibandingkan dengan Electric PLN. Karena Rara dan Sinsin tipe picker yang memang agresif jika menyerang. Walaupun kayak ini servis dari Rara. Gagal menyeberang.
Ya, kembali membuat keunggulan dimiliki oleh Electric PLN dengan 3-2 atas BJB Tanah Mata. Tidak, tentunya pemirsa, nonton Proliga 2026 sekarang semakin seru karena kalian bisa dikumpul dan atlet putra dan putri Proliga 2026 favoritmu melalui virtual gift video. Caranya gampang, langsung ke aplikasi video, buka chat dan pada bagian atas ada yang gambar piala, klik show more, lalu bagian bawah ada tombol save untuk Anda memilih atlet dari tim favorit Anda. Ya, kembali ke pertandingan. Ada poin yang bisa dimiliki kembali oleh BJB Tanah Mata. Skor kembali menjadi imbang dengan 3-3. Ya, Cindy ini sudah mencatatkan 3 poin, yang 2 diantara dari service ace tadi di set pertama. Ya, tapi ini yang mulai jadi masalah juga, ya. Karena di set pertama salah satu senjata dari BJB adalah service ace mereka. Tapi justru dari pemain-pemain yang mendapatkan service sekarang menjadi service error. Tadi Rara, kali ini Cindy. Karena memang kalau untuk service ini bisa stabil di setiap setnya lebih sulit sebenarnya dibandingkan dengan mungkin blok yang stabil atau serangan yang stabil. Ya, juga Reksa Lancer dilakukan oleh Neriman Otsoy. Ya, kita lihat Electric PLN yang sedikit punya advantage dengan ketidakhadiran satu pemain asing dari BJB Tanah Mata, tapi secara performa mereka juga masih naik turun. Betul. Dan salah satu tim yang performanya sudah ditebak musim ini ya. Ya, satu slide quick yang berhasil tadi. Atau bola jangkit dari kepada Agustin Wulandari. Dan quick set yang sangat baik dari Afra tadi. Karena bolanya sempat lumayan dekat dengan net. Ya, kembali memimpin tentunya dengan unggulan 1 angka Electric PLN. 5-4. Ya, justru kita lihat bolanya agak jauh melebar. Ya, padahal Camai tadi benar-benar sudah di posisi 4, tapi bola agak melebar. Dan sudut bolanya sulit ya untuk bisa diseberangkan oleh Karissa Maya. Ya, ada miskomunikasi tampaknya ya. Tadi Fitriani ingin mengumpan ke dekat antena, tapi Camai bergerak ke tengah. Agustin Wulandari kembali dilakukan terus pasang. Oh, lagi-lagi ada miss dari set serangan dilakukan oleh Fitriani. Ya, kesalahan demi kesalahan dalam melawan serangan ya. Ini berujung fatal. Karena dengan bola yang tidak menekan lawan pun makin mudah untuk melawan serangan balik. Ya, jadi titik bola dalam melakukan jangkitnya melenceng tadi ya. Dan ini yang pada akhirnya tidak bisa dieksekusi dengan begitu baik oleh Sinsin. Dan sehingga memberikan free ball dan bisa dieksekusi oleh Electric PLN. Agustin Wulandari. Ya, satu kesalahan serve. Kembali hadir dari Electric PLN Mobile. Jadi memang kedua tim tadi sama-sama banyak lone error juga ya di set pertama. Masing-masing 7 dan 8 error. Total ada 15 error di set yang pertama. Ya, Sinsin kali ini. Ya, Tasem jadi libero receive sekarang. Ya, menggantikan Mifa ya setelah ada beberapa kesalahan tadi, tapi serangan dari Stella Spark berhasil. Electric PLN mengunci keunggulan di tadi kalau timeout pertama dengan 8-5. When you block pick, you move your hand to ball. Don't show like this. Only quick, nah. Different between outside and quick. If you block pick, you can move your hand to ball. Okay, sometimes the ball there, you can one hand. Different. Kembali kita lihat tadi dari daftar top skor sementara, pembedanya benar-benar adalah Neriman Otsoy ya, dengan 6 ataupun 11 poin yang sudah didapatkan. Yang terdekat adalah 6 poin, yaitu Celeste Plak. Yang menarik lagi-lagi masih belum ada Anastasia Guerra ya. Ya.
dari 3 pencetak poin terbanyak BJB Tanah Mata. Walaupun Cindy pun baru mengumpulkan 3 poin sebenarnya. Ya, jadi nomor 3-nya itu Cindy. Cindy baru 3 poin. Artinya Betul. kan di bawah 3 poin. Ya, atau sama 3 ya. Oh, berhasil diblok. Ya, ini akan semakin berat kalau quicker mereka juga bisa dikunci oleh Electric PLN. Karena kali ini kita lihat sudah ditunggu oleh Putri Andia, upaya dari Rara. Karena kan tim lawan pun punya statistik di tengah pertandingan ya. Mereka melihat top skor dari BJB ini kan Kalista Maya dan Rara dengan 6 dan 5 poin. Artinya ini 2 pemain yang kemudian dijaga lebih ketat lagi sekarang. Oh, masih bisa diangkat. Begitu mulai dengan upaya dari Jangkit Rara. Ya, Anastasia Guerra kembali masih bisa dicutkan oleh Tasya. Oh, luar biasa, ya, masih menyeberang. Dan Rara akhirnya menyudahi tadi rally yang terjadi di laga Electric PLN menghadapi BJB Tanah Mata untuk bisa memperkecil kembali ketertinggalan yang dimiliki oleh BJB. Ya, kita lihat Rara juga sangat dominan perannya ya. Dia tarik tadi Jangkit, tidak diumpan, dia balik lagi bola potong. Dan akhirnya bisa mendapatkan poin, tapi perannya juga sangat krusial dari Afra. Ada 2 penyelamatan yang dia lakukan, meskipun memang gagal memberikan Electric PLN poin tambahan. Ya, terima kasih sekali lagi sudah memberikan virtual gift video. Ini kita akan sebutkan untuk yang sudah memberikan dukungan ya. Di virtual gift video ada Sofi Aulal, lalu juga Benjo yang juga sudah memberikan virtual gift di aplikasi video. Ya, kembali ke pertandingan tadi bagaimana Sales Plug kembali berhasil berikan tambahan poin kepada Electric PLN Mobile. Ya, padahal Plug tadi memukul tanpa melompat ya. Tapi Rara justru menaik tangannya dalam melakukan blok. Ya, Kalista Maya dengan poin ke-7-nya di laga ini. Dan terlihat memang Fitriani terus mencoba untuk memaksimalkan Kalista dan juga Rara selama di depan. Jadi setelah serangan pertama dari Rara gagal, kemudian dipindahkan kepada Kalista Maya. Ya, bisa receive dari Tasya. Bola agak terlalu mepet tadi untuk Neriman Hotsoy. Ya, kita akan lihat tadi sebuah tag error. Ya, akan coba di-challenge ya kali ini oleh BJB Tanah Mata. Ya, kita tunggu apakah diakui tadi ya. Ada klaim dari Anastasia Guerra. Anu dapat poin dari si Camai Hunggul. Hah? Cobaan si Rara ganti siapa? Si Amel atau apa? Ya, kembali jadi diskusi ya untuk tim pelatihan karena memang baru Kalista Maya, mungkin plus juga Rara ya kalau secara statistik yang lumayan banyak mendapatkan attack point. Tapi ini kan jadi satu ironi sebenarnya ketika pemain asing dan komposit mereka belum bisa mendapatkan banyak attack point. Karena lagi-lagi serangan dari Anastasia Guerra menjadi error tanpa block touch dan bola sepenuhnya keluar. Ya, tadi kalau kita simak percakapan antara Coach Rizko dengan tim pelatih, jadi ini poinnya hanya dari Camai doang. Ya. Dari Kalista Maya doang. Jadi mereka butuh juga opsi lain. Dan bahayanya memang Anastasia Guerra ini belum dalam performa terbaik. Betul. Saya rasa ini yang paling di luar hitung-hitungannya BJB ya. Betul. Jadi tanpa satu pemain asing, justru satu-satu pemain asing di lapangan. Ini underperform. Bisa diredam dari Cindy. Begitu bola dengan Neriman Hotsoy. Ya, dan Rara berhasil kembali memberikan poin. Ya, sepertinya harusnya selain Camai juga Rara sebetulnya yang aktif dalam menyerang ya. Walaupun tadi ada sedikit percakapan apa Rara mau diganti Amel katanya. Ini atau mungkin Cinsin ya. Agak membingungkan sebenarnya. Karena kalau Rara yang diganti, Rara sekarang jadi top skor sementara bersama dengan Kalista Maya dengan jarak yang masih jauh dengan para pemain lainnya. Ya, Rara ini sudah sekitar 6 atau 7 poin ya. Satu serve yang error. Ini yang harus dihindari dulu oleh para pemain dari BJB Tanah Mata. Ya,
Padahal tadi Rara sempat mencatatkan 2 service ya di set pertama, tapi memang servis yang menekan ini yang lebih sulit untuk bisa terus dipertahankan sepanjang pertandingan. Service error dibeli oleh Stress Teplak. Jadi sebenarnya PLN pun masih banyak juga melakukan error, tapi ini belum bisa dimanfaatkan oleh BJB Tanah Mata. Satu serve kali ini akan coba lakukan oleh Cindy Tiara Berlian. Oh, satu dam yang sangat keras tadi dari Afra. Kembali memberikan poin 13-9. Ya, dan ini benar-benar menukik tajam ya. Membuat Ivo pun terkejut tadi dengan gerakan dam tersebut. Ya, mungkin kalau hanya diseberangkan, Ivo sudah cover tadi. Betul. Ya, bolanya datang dengan cepat. Dari Manotsoy. Oh, kembali bisa digagalkan dari Anastasia Guerra, tapi gagal untuk bisa dikembalikan oleh pemain lain dari Electric Pellet. Ya, bola sudah menyeberang, memang secara sulit sudah sangat sulit tadi. Anastasia Guerra akhirnya bisa kembali mendapatkan poin. Dan Anastasia pun sebenarnya secara posisi di tim ini belum sepenuhnya aman ya. Jadi Sonalis sudah digantikan, tapi Anastasia pun posisinya belum benar-benar aman. Karena bisa saja 2 pemain asing ini diganti dua-duanya ya dalam satu tim. Ya, bola overpass tidak disia-siakan tadi oleh BJB Tanah Mata, 11-13. Ya, kita lihat tadi bola yang menyeberang dan langsung bisa dieksekusi oleh Kalista Maya. Kembali memperkecil kali ini ketertinggalan dari BJB. Ya, mereka harus bisa hindari juga kesalahan dari serve terlebih dahulu. Ya, bisa dilakukan oleh Anastasia Guerra. Ya, kita akan tunggu satu tag yang error. Kembali membuat BJB mendapatkan poin beruntun. Walaupun kali ini akan ada challenge. Caca. Oh, sebenarnya net fault ya. Caca, no need because all shot you told Caca why? Can hit the ball in the court, not touch ball. Net touch, net ball. Ya, ada challenge kali ini, netball yang akan coba diambil oleh Camnan Dokmai. Tadi menekankan Caca ini nggak perlu untuk buang bola keluar. Jadi perlu tetap ada di lapangan ya. Untuk Camdok menginginkan hal tersebut. Jadi nggak perlu mengincar sentuhan untuk mendapatkan poin touch out. Tapi Camdok tadi juga memang sangat yakin kalau memang mungkin netnya sudah bergoyang sebelum Caca melakukan pukulan ya. Ya. Jadi memang tidak ada block touch, tapi Camdok yakin kalau ada pemain yang menyentuh net. Nanti kita akan lihat ya, karena memang netnya bergoyang tadi. Oh, dan benar memang ada sentuhan dari tangan Fitriani ketika mencoba untuk lawan blok. Dan ini pengamatan yang sangat cermat dari Camnan Dokmai. Ya, successful challenge dari Electric Pellet Mobile. Ya, ada kesalahan tadi dalam melakukan blok. Ada sentuhan dengan net yang ini pada akhirnya memberikan poin kembali dimiliki oleh Electric Pellet. Christine Landari. Oh, masih bisa dikit dari Kalista Maya. Dan satu monster block. Kembali mendekatkan ketertinggalan dari BJB Tanah Mata 12-14. Ya, akhirnya Fitriani kali ini melakukan blok dengan lebih baik. Bahkan dia mendapatkan blok poin dari serangan yang dilakukan oleh Caca. Ya, 12-14. Dan Amel ya ternyata benar akan bermain menggantikan Rara. Ya, ini sesuai dengan yang tadi disiapkan ya sebenarnya. Percakapan tadi di antara tim pelatih. Ya, walaupun kita juga belum mengetahui kondisi dari Rara secara sepenuhnya ya. Ya, Sin tadi sudah lakukan sebuah serve. Oh, gagal tadi kita lakukan bisa diangkat. 15-12. Kembali ada tambahan
unggulan dari dimiliki oleh Electric PLN. Kali ini melalui eksekusi yang dilakukan oleh Caca. Ya, dan ini kan jadi tantangan besar untuk Amel juga ya, karena Amel kita tahu secara pengalaman juga belum terlalu banyak di Proliga. Ya, masih bisa didik. Ada kesempatan kembali melakukan serangan Kalista Maya dan berhasil. Ya, bahkan Kalista Maya ini menjadi hitter dengan serangan terbaik sejauh ini untuk BJB Tanah Mata. Justru menjadi pendulang poin utama, padahal dia yang sebenarnya agak berkorban dengan pindah posisi ya, dari posit hitter ke outside hitter. Ini bahkan head-to-headnya juga nggak mudah dengan Celeste Plak dan juga Putri sebenarnya. Oh, ada pergantian lain dari BJB Tanah Mata, dan Waode juga akan masuk menggantikan Cindy di posisi opposite hitter. Ya, dengan hadirnya Waode maka porsi kepada oposit mungkin akan lebih banyak. Ya. Coba diberikan oleh Fitriani Nurjana. Ya, satu tag yang berhasil Celeste Plak. 3 poin. Unggulan dimiliki oleh Electric PLN di Tanekal. Timeout kedua, set yang kedua dari BJB Tanda Mata. Dulu di belakangnya. Ya, naik dulu ke atas. Oke. Ya. Stop dulu. Bina bola dulu. Ya. Lari ya. Oke. Depan siapa depan? Waode, Amel, siapa lagi? Damai. Ya, yakin ya? Oke, yuk. Ya, technical tempat yang sudah berakhir. Masih tertinggal dengan selisih 3 poin. Ada keunggulan yang dimiliki oleh Electric PLN dari BJB Tanah Mata. Ya, performa yang masih belum maksimal dari Anastasia Guerra di laga ini. Padahal dengan ketidakhadiran satu pemain asing, diharapkan Anastasia Guerra ini akan menjadi sosok pendulang poin yang benar-benar dominan dan bisa diandalkan. Ya. Oh, tapi Yusuka ini receive ya, kembali bermasalah bagi BJB sehingga tidak ada serangan. Ya, masih bisa diangkat. Tapi lagi-lagi free ball, tidak ada serangan dari BJB Tanah Mata. Celeste Plak juga bisa dihentikan. Dan begitu pula dengan kickball dari Camai, dan satu pukulan menyilang dari Neriman Otsoy membuat lagi-lagi ada poin yang bisa didapatkan oleh Electric PLN. Ini solusi yang dimiliki oleh Electric lagi-lagi ya. Kalau bola sudah sulit, mereka bisa angkat bola tinggi kepada Neriman. Ya, untuk Anda Volley-mania, nonton Proliga 2026 sekarang semakin seru. Karena kalian bisa dukung klub dan atlet putra dan putri Proliga 2026 favoritmu melalui virtual gift video. Caranya gampang, langsung ke aplikasi video, buka chat, dan pada bagian atas ada yang gambar piala, klik show more. Lalu bagian bawah ada tombol send untuk Anda memilih atlet dari tim favorit Anda. Ya, kali ini pukulan yang lebar dari Neriman. Lalu kita ada kesempatan bagi Electric mendapatkan poin beruntun. Ini keunggulan yang juga belum benar-benar aman ya bagi Electric PLN. Karena sempat beberapa kali kita lihat tadi BJB pun mendapatkan poin beruntun di set yang pertama. Ya, satu service ace. Ya, Mifa kembali coba dipercaya sebetulnya. Menjadi libero receive, tapi lagi-lagi ada kesalahan receive yang menghasilkan langsung poin untuk BJB Tanah Mata. Ini yang sebenarnya jadi masalah dari Electric sejak musim lalu. Libero receive mereka masih kesulitan untuk menemukan satu yang benar-benar bisa stabil. Karena walaupun Tasya bergantian dengan Retno. Ya, masih recover dari Afra. Dan Neriman Otsoy akhirnya di kesempatan kedua berhasil menembus tadi double block
yang coba dilakukan oleh BJB Tanah Mata. Yang menarik, Afra ini kalau di belakang kualitas defense-nya pun nggak kalah dengan libero ya. Sudah beberapa kali kita ketika melakukan defense, melawan cover, dia punya kecepatan untuk melawan hal tersebut. Ya rata-rata memang kalau libero Indonesia karena posturnya nggak tinggi juga ya. Jadi punya agility, punya defense yang keluar defense-nya bagus. Ya cuman masalahnya kalau nggak tinggi ini kalau di depan akan terus diincar. Dan lagi Afra. Oh kembali Neriman Otsoy. Ya cukup keras bagaimana power yang dimiliki oleh Neriman Otsoy. 19-15. Jadi mereka pun nggak bingung ya kalau bola pertama di Afra tinggal angkat bola tinggi kepada Neriman. Timeout kali ini akan coba diambil oleh Coach Rizka Herlambang. I think transition maybe a far bit more high to you. No, it's not just so tight. Middle. Yeah. Situasi yang tidak mudah dihadapi oleh BJB Tanah Mata. Mereka tertinggal semakin jauh menjelang akhir set yang kedua. Poin akhirnya bisa dapat oleh Anastasia Gera. Sebenarnya BJB Tanah Mata ini jadi salah satu tim yang nggak pernah pemain asingnya dari awal sampai akhir sama ya. Mereka selalu melakukan pergantian pemain asing. Di beberapa musim terakhir, mungkin satu-satunya musim mereka tidak mengganti pemain asing adalah ketika terakhir kali menjadi juara dengan Seren Capucu dan juga Madeline Guillen saat itu. Walaupun saat itu pun Capucu datang di tengah musim. Celeste Plak bisa kembali mendapatkan poin. Ya, Plak di laga hari ini digeser ke posisi opposite hitter dan akhirnya dia bisa fokus hanya melawan serangan. Ya, Kalisa kembali masuk menggantikan Afra. Jadi setter ganti setter, tapi juga untuk bisa memperkuat blok karena Kalisa punya jangkauan blok yang lebih tinggi dibandingkan dengan Afra. Ini mirip kalau kita ingat kombinasi antara Ajeng Nur Cahaya dengan Kalisa di Petrokimia beberapa tahun lalu. Ya satu poin tadi berhasil dilakukan oleh Yasin Sin. Ada sentuhan dan ini menjadi poin touchdown. Ya BJB kembali berhasil memperkecil ketertinggalan mereka 17-20. Ya sementara kita melihat kembali ada pergantian. Waude sudah di rotasi belakang ya. Dan Cindy kembali masuk agar secara defense diharapkan lebih kuat dengan kehadiran Cindy Tiara Berlian. Ya. Jadi memang tiap pemain ini punya karakteristik yang juga berbeda-beda dan harus bisa dipahami oleh pelatih. Oh, satu tag kembali berhasil. Ya, dari Agustin Wulandari. 21-17. Ya mungkin yang jadi pertanyaan terbesar saya adalah lagi-lagi alasan mengganti Rara sebenarnya bagi BJB Tanah Mata ya, karena justru sekarang mereka seperti lebih sedikit opsi untuk bisa mendapatkan poin, plus Amel pun agak kesulitan sejauh ini untuk bisa membaca arah serangan dari lawan. Lalu sekarang yang depan lagi-lagi sudah ada Sin dan blok poin berhasil didapat oleh Electric Bell Mobile untuk unggul 5 poin menjelang akhir set yang kedua. 22-17 mereka unggul dan membuat BJB Tanah Mata akan menghabiskan jatah timeout mereka di set ini. Kenapa Kum dimasukin kamu? Supaya ngebantu receive dulu, ngebantu defend dulu, jangan mikirin spike. Ya biarin yang spike nanti ada kodenya. Ya. Gitu kan, jadi kayak yang bingung kita. Ya ayo ya. Diserang terus, kamu kan naik dulu. Bola out diambil apa, makanya konsentrasi, fokus dulu. Ya, oke yo
Udah berakhir kali ini time out dan ini diambil oleh Coach Rizko Herlambang. Dan memang sesuai ya dengan prediksi bahwa memang Cindy ini dimasukkan agar receive defense-nya menjadi lebih kuat untuk BJB Tanamata. Posisi yang lebih baik dari Cindy. Yang mampu diangkat. Ya, karena porsi serangan akan coba diarahkan untuk pemain-pemain yang sedang ada di rotasi depan. Ya, Anastasia Guerra dan berhasil. Ya, satu pemain yang memang harus bisa improve secara performa di game ini adalah Anastasia Guerra. Ya. Jadi sebenarnya dia yang paling diharapkan untuk mendapatkan poin. Betul. Ya, jadi kalau bisa memang dari 3-4 kali nyerang 2-3 poin bisa dapat ya. Betul. Ya, tapi kali ini Anastasia Guerra sudah kembali ke posisi 1. Memang rotasinya juga nggak mudah, harus kita akui bagi Anastasia karena banyaknya dengan Celeste Plak di depan. Ya, dan satu cross fight tadi begitu keras. Ersandrina De Vega yang kondisinya juga tentu akan jauh lebih fit. Betul. Dibandingkan di hari Kamis ya. Yang baru pada akhirnya juga bergabung lagi sama tim ya. Betul. Ya, jadi Kamis ini dari pagi sampai siang masih pelantikan, malamnya udah di Gor Kenarok. Ini menjadi alasan kenapa Caca di laga menghadapi Pertamina Enduro set pertama sempat jadi cadangan dulu. Itu naik apa ya? Buruk kali ya? Ya, satu setter down yang berhasil dilakukan tadi oleh Fitriani Nurjana. Ya karena 3 bloker semua sudah bergeser ke kanan tadi. Dilihat oleh Fitriani. Dan hal sebenarnya juga dibutuhkan ya ketika memang opsi serangan sedang terbatas. Betul. Ya, tapi kalau ngomongin tentang naik apa, kalau TNI AU sih nggak perlu khawatir, Ja. Ya kan? Betul. Ya, bahkan kalau mesti terjun payung kayaknya juga kalau memang bisa cepat ya mungkin akan dilakukan. Dan kali ini kembali ada poin. Kembali dimiliki oleh Electric Pellet. Ya, tapi ini juga apresiasi buat Camdok ya hari ini karena kita lihat dengan Plak digeser ke posisi oposit akhirnya bisa jalan lagi ya. Itu dari Electric yang nggak berjalan di laga sebelumnya. Jadi juga pergantian yang saya rasa lumayan berjalan dengan baik. Kalisa di depan memperkuat Love. Tapi ketika ada di belakang, Afra kembali masuk karena Afra pun di belakang punya defense yang lebih baik. Nah, set point bagi Electric Pellet Mobile. Sampai hancur menekan. Tetapi kita lihat Kalista untuk menyerang cukup baik perannya hari ini. Tapi tetap butuh bantuan dari para pemain lain. Masih ada 4 kesempatan set point bagi Electric Pellet Mobile. Dan Camdok akan mencoba waspada dengan mengambil timeout. Because when not stay, but in just one rotation share, if they you forgot. Here can focus in game now to play. Yeah. Just up, oke. Udah di belakang. Ya, Camdok ingin menyelesaikan set kedua secepat mungkin. Tetap waspada walaupun masih ada 4 kesempatan set point. Fitriani. Ya. Ada 4 ya kali ini kesempatan dan 1 block out. Akhirnya menjadi poin kemenangan yang kembali berhasil didapatkan oleh Electric PLN. Di set yang kedua mereka memenangkan laga dengan 25-20 dan hasil ini membuat Electric PLN unggul dengan 2-0. Kita akan nantikan set berikutnya. Apakah akan menjadi set kemenangan yang bisa dapatkan oleh Electric PLN atau set berikutnya akan menjadi awal dari kebangkitan BJB Tanamata. Opsi serangan yang terbatas terus menghantui BJB Tanda Mata. Electric PLN Mobile unggul 2-0.
Kemenangan di set yang kedua kembali berhasil dimenangkan oleh Electric PLN Mobile. Mereka memenangkan laga dengan 17-13 secara tag. Mereka memenangkan laga dengan 25-20. Dan kita lihat ini dia bagaimana statistik lain. Ada 2 blok yang dilakukan oleh Electric PLN. Dan selebihnya memang beda tipis ya antara blok, service ace dan juga opponent error yang dilakukan oleh kedua tim. Lagi-lagi aspek attack yang memberikan perbedaan. BJB Tanah Mata benar-benar kesulitan untuk bisa meningkatkan bagaimana efisiensi attack yang mereka lakukan di 2 set awal di laga menghadapi Electric PLN. Dan menariknya sejauh ini justru Anastasia Guerra secara performa bahkan secara perolehan poin masih di bawah dari Kalista Maya dan juga Cindy. Ya, ini yang juga masih harus bisa diperbaiki tentunya di set ketiga yang masih menjadi kesempatan yang masih dimiliki oleh BJB Tanah Mata. Walaupun untuk Electric PLN juga ini kesempatan mereka. Karena kalau menang 3-0 menghadapi tim yang juga pesaing langsung menuju Final Four, ya ini akan menjadi kemenangan besar yang menjadi bekal untuk Electric PLN memperbesar peluang mereka menuju ke babak Final Four di Proliga 2026. Dan kita lihat Rara akan memulai laga kembali dari awal ya di set 3. Karena tadi juga cukup menjadi pertanyaan sebenarnya ketika Rara digantikan di pertengahan set kedua, walaupun peran Rara cukup besar tadi di 1,5 set awal. Dengan Fitriani kali ini akan memulai laga sebagai setter utama di set ketiga menggantikan Tiara Sanger. Ya, pertandingan ini akan kembali berlangsung sambil tentunya kita juga menyapa untuk Anda Volley-mania sudah memberikan virtual gift video. Anda juga boleh absen sudah menyaksikan laga ini dari kota mana, seperti Randy Game yang juga sudah memberikan virtual gift video. Dan juga di video ini Anda bisa berikan dukungan ya kepada tim mana Anda sedang dukung di laga yang sedang berlangsung. Dan di laga Electric PLN menghadapi BJB Tanah Mata, BJB mendulang lebih banyak dukungan di aplikasi video sebanyak 57% dibandingkan dengan Electric PLN. Ya, jadi untuk BJB adalah 57,9, sementara Electric PLN mendapatkan dukungan 42,1%. Jadi ayo terus dukung tim favorit Anda dengan mengirimkan gift di aplikasi video pada kolom chat sekarang juga. Set ketiga sudah dimulai dan selalu BJB yang mendapatkan poin lebih dulu di awal set. Tadi ada momen transisi tapi yang menarik Niva lupa ya, dia tidak boleh mengumpan dengan passing bola atas ketika di depan. Maka pada akhirnya memang tidak menjadi serangan tadi bagi Electric PLN Mobile. Ya, diarahkan dari kepada Neriman, salah spot, masih bisa digagalkan. Ya, kali ini Absentia akan dipilih bermain sejak awal. Begitu pula dengan Fitriani. Ya, dan kembali Rara
Ya menariknya tadi diganti ya di set kedua oleh Amel, padahal secara performa bahkan total poin Rara ini hanya kalah dari Camai. Betul, padahal middle blocker ini kan tidak mindful di lapangan ya, karena dia akan digantikan ketika ada di belakang. Dan memang tadi justru ketika Rara ditarik, ketinggalannya makin jauh ya bagi BJB Tanah Mata di akhir set kedua. Ya, poin yang kembali berhasil untuk bisa dimiliki tentunya oleh BJB Tanah Mata. Ya, satu free ball, kembali kesempatan. Dan Anastasia Guerra ya berhasil menempatkan bola dengan begitu baik. Ini mirip seperti set pertama artinya. BJB langsung mendapatkan 3 poin beruntun. Yang mulai terlihat lagi ada masa resip dari Electric Pen Mobile. Ya, satu start kembali akan coba dilakukan. Ini lagi-lagi startnya sudah bagus. Betul. Jadi sama seperti di set yang pertama, mereka sudah punya start yang cukup bagus. Tinggal bagaimana bisa dipertahankan ya hingga akhir set. Adventia tadi masih bisa digagalkan. Anastasia Guerra juga masih bisa didik oleh Caca. Oh, kembali kita lihat satu penempatan yang berhasil dari Anastasia Guerra. Ya, justru bola-bola flashing, bola-bola tip ball ini lebih banyak berhasil ya dari Anastasia Guerra. Ya, karena memang lagi-lagi ya menghadapi series tepat tidak mudah buat Anastasia. Artinya dia harus bisa menyerang dengan lebih cerdik. Dan sudah ada 2 tech point setidaknya didapat oleh Anastasia di awal set yang ketiga ini. Ditampil dengan lebih baik, BJB membuka set ketiga dengan 4 poin beruntun. Dan Electric Pen Mobile mengambil timeout. This ball right here. Right up there. Tepat ketika dia merasakan ada masalah yang sedang dihadapi oleh timnya. Dia bisa diblok, tapi ada kesempatan serangan berikutnya bagi BJB. Ya, kali ini kita lihat kesempatan dari Marotsoy. Berikan kepada Salas Plak, masih bisa digagalkan. Oh, overpass tidak kill tadi. Ya, dari Putri Andia. Oh, luar biasa Hawa. Oh, super save Hawa. Ya, 2 kali menyelamatkan bola dari BJB. Dan Adventia sayang sekali menjadi sebuah tag error ketika defense sudah begitu solid ditunjukkan oleh BJB Tanah Mata. Ya. Kita lihat tadi ya bagaimana Hawa yang malah kayak kiper ya tadi ya. Melakukan 2 penyelamatan beruntun. Ya, jadi upaya dik pertamanya menghasilkan overpass, tapi beruntungnya bola tadi diarahkan kembali ke posisi dari Hawa yang sudah Betul. terjatuh. Dan pada akhirnya Tia tadi ya pukulannya justru keluar dan menjadi poin pertama bagi Electric Pen Mobile. Ya, selamat menyaksikan untuk Anda yang ada di Sanggau, Kalimantan Barat. Lalu juga Voli Maneng juga sudah absen dari Pontianak. Lalu juga dari Trentino. Ya, selamat menyaksikan tentunya untuk anak Voli Maneng di seluruh Indonesia. Dan kembali kita lihat ya, Rara bisa kembali mendapatkan attack point. Menjadi poin block out tadi dari Mara dan Diramira. Ya, kita tunggu apakah akan di-challenge oleh Canon Dokmai. Ini kita dalam tayangan ulang, bola memang jatuh. Iya, sangat tipis dengan garis. Kita emang kalau Chandok tidak merasa bolanya keluar, dia harus mengambil challenge di situasi tadi. 5-1, BJB Tanah Mata unggul. Oh, tapi sepertinya Ram, ini tadi wasit sempat memanggil kapten di awal set ya. Bisa saja memang challenge-nya sedang tidak bisa digunakan di awal set yang ketiga ini.
Jadi karena tadi kalau kita Camdok ini memperlihatkan gawai yang dia pegang kepada wasit. Ya. Tak akan memperlihatkan kalau bolanya masih di dalam. Ya, walaupun kali ini kita lihat kembali ada satu set out yang bisa didapatkan tentunya oleh Electric PLN 25. Ya, dan satu service ace bisa didapatkan oleh Electric PLN 35. Kali ini mereka memperkecil ketertinggalan. Ya, dan tentunya pemirsa nonton Pro Liga 2026 sekarang semakin seru karena kalian bisa dukung klub dan atlet putra dan putri Pro Liga 2026 favoritmu melalui virtual gift video. Caranya gampang, langsung ke aplikasi video, buka chat, dan pada bagian atas ada gambar piala, klik show more. Lalu bagian bawah ada tombol save untuk Anda memilih atlet dari tim favorit Anda. Ya, bahkan kali ini kembali ada poin beruntun dari 5-1 sekarang menjadi 5-4. Ya, ini jangan sampai terulang bagi BJB seperti yang di set pertama tadi ya. Ketika ada 7 poin beruntun yang sempat didapat oleh Electric PLN Mobile dan Putri juga tadi yang melawan serve. Ya, bisa digagalkan Anastasia Guerra. Begitu pola dengan Neriman outside. Ya, masih berlanjut. Ya, dianggap ada sentuhan ya oleh wasit sehingga balik menjadi sentuhan pertama. Kembali ada satu kesempatan untuk BJB. Anastasia Guerra. Ya, lagi-lagi masih bisa digagalkan tadi oleh Neriman. Kembali sebuah free ball. Ya, kita lihat Anastasia Guerra juga beberapa kali masih kesulitan ya untuk bisa langsung kill menjadi poin. Oh, 40 detik. Ini rally terpanjang di game ini. Ya, satu upaya dik tadi dari Evo. Ya, sampai jungkir balik tadi untuk bisa menghentikan upaya yang coba dilakukan oleh Celeste Plat. Ya, 4 poin beruntun artinya sudah dapatkan oleh Electric PLN Mobile. Ini lagi-lagi situasi yang mirip seperti di set pertama. Unggulan dari BJB dengan begitu cepat menguap. Jadi kita juga Electric tetap fokus walaupun tadi mereka sempat memprotes keputusan wasit ya ketika menganggap serangan dari Kalista Maya tidak menyentuh blokan. Ada soft block. Ya, dan kita akan tunggu. Ya, Neriman sempat menunggu dulu keputusan wasit. Ya, bahkan kita juga masih nunggu ini sebenarnya. Masa kita mau nilai poin ini dari ekspresi pemain? Kita harus lihat gestur wasit harusnya. Pada ekspresi memang tadi Neriman cukup lega, artinya memang Electric yang mendapatkan poin. Bola masih di dalam juga, kita dalam tekan ulang. Dan tembak akan diambil oleh Coach Rizko. Kita salah sendiri. Ya, udah unggul 4-0 salah sendiri. Ya. Oke. Ya, salah sendiri kita. Ya, mau kemana strateginya? Ya, baik ngebuang, receive nggak mati. Nggak akan dapat poin kita. Ya, woi. Ya, tema yang sudah berakhir. Tapi memang kalau melihat sebetulnya performa dari BJB ya, mereka hanya satu pemain asing. Secara defense sebetulnya bisa mengimbangi Electric PLN. Ya. Karena Electric PLN pun tidak maksimal sebetulnya di game kali ini. Tapi BJB ketika dapatkan free ball justru mereka kurang kill. Terutama dari Anastasia Guerra. Ini yang sebetulnya pemain yang begitu diharapkan. Ya, bahkan kali ini serangan dari Guerra bisa diblok. Betul. Dan ini menarik sebenarnya. Ini sama seperti di set pertama. Jadi unggul 3-0 tadi kalau di set pertama. Sekarang unggul 4-0 di set yang ketiga. Tapi momentumnya dibalikan ketika Putri yang sedang melawan serve. Jadi kenapa bisa poin beruntun? Karena Putri pun melakukan serve yang terus aman. Ya. Sehingga di depan bloknya sedang sangat rapat ya bagi Electric PLN Mobile dengan adanya Neriman, Bulan dan juga Celeste Plat. Ya, WOD kali ini akan masuk. Diharapkan akan menambah opsi serangan yang dimiliki oleh BJB Tanah Mata. Ya, menggantikan Tia artinya. Oposit ganti oposit. Ya, karena dari hitter yang dimiliki oleh BJB, Anastasia Guerra ini yang paling bisa diharapkan setidaknya mendulang minimal 20 poin ya di game ini. Ya, tapi justru secara performa belum maksimal. Bagaimana performa dari Anastasia Guerra ketika diharapkan. Jadi kalau kita bahas cara untuk menang, nah bagi BJB kalau di laga dengan hanya satu pemain asing, Anastasia ini harapannya memang bisa 20 poin atau lebih. Ya. Untuk kemudian mendapatkan poin paling banyak ya di timnya. Ya, karena dari komposisi hitternya mereka harapkan ini Camai, lalu juga Cindy Tiara Berlian,